warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Pratiwi dan Iyas di podcastnya Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Iya, betul. Nah, kita di sini itu ingin ngebahas musik positif, bukan ya? Iya, kita mau cuap-cuap tentang musik positif nih Kak Kita Anggi. cuap-cuap dikit lah, kita berbagi pengalaman, bagi wawasan, sama-sama lah ya. Kita sharing. Iyas, mau nanya nih, musik positif apa sih? Musik positif itu musik yang memberikan nilai manfaat bagi pendengarnya, yaitu musik-musik yang memang mempunyai nilai yang positif Kak Anggi. Gitu. Oh gitu ya. Nah, gimana sih selama pandemi ini nih kita tetap berkarya tapi dengan musik positif tersebut gitu? Oh iya jelas kalau misalnya selama pandemi ini kita harus tetap berkarya. Kan karena kita memang anak Rizka, anak Volaris ya, anak yang suka berkarya nih pasti yang jelas. Kita berkaryanya lewat seni, lewat nyanyi Kak Anggi. Nah kita berkarya itu mengeluarkan lagu. Banyak dulu selama pandemi ini kita mengeluarkan lagu. Oh, mengeluarkan lagu selama pandemi ini kita masih tetap berkreasi. Harus berkreasi. Terus, oh iya, ngomong-ngomong musik positif Kak Anggi. Oke. Terus sekarang nih ya, kan udah banyak nih tren-tren musik positif di anak zaman sekarang ya. Udah anak-anak gaul sekarang tuh udah banyak lah. Terus menurut Kak Anggi gimana sih perkembangan musik positif itu? Perkembangan musik positif selama pandemi apa gimana nih? Enggak, ya selama pandemi juga boleh. Kalau sebelum pandemi ini kan yang kita tahu kan kita grup nasyid ya, ada beberapa grup nasyid kayak Nisa Sabian. Ya betul, yang dulu banget kan Senada ya. Ya Raihan. Nah, sekarang udah banyak. Iya banyak banget yang berkarya. Yang salah satu yang kita kenal zaman sekarang itu Sabian. Ya. Sabian, terus The Adams juga ya. Iya, The Adam yang pecinta nasyid zaman now itu pasti tahu. Oke. Terus apalagi nih Kak Anggi yang mau ditanya? Nah kan selama kita berkarya itu apalagi selama pandemi ini kan kita dituntut dan memang harus berkarya di rumah. Nah caranya kita untuk menyalurkan bakat kita, kreasi kita, karya-karya kita gitu. Kita udah nih berkarya di rumah gitu. Nah, cara menyalurkannya itu biasanya lewat apa aja sih? Oh, banyak. Sekarang banyak platform yang memang udah tersedia nih. Kayak YouTube. Terus kalau anak-anak sekarang biasanya kalau cover-cover lagu lewat IG, kita bisa berkarya lewat situ Kak Anggi. Kita bisa memperkenalkan lagu kita atau memang memperkenalkan lagu orang lain lewat coveran kita gitu. Dengan musik positif itu ya? Ya, karena kita anak muda, anak gaul dan berkarya. Nah kita memang harus berkaryanya dengan musik positif yang jelas. Musik positif itu bukan musik tentang cinta-cinta kepada pasangan, bucin-bucin, itu enggak. Karena musik positif ini memang rasa syukur kita kepada Allah, lalu rasa kasih sayang kita kepada orang tua, kepada sahabat. Oh gitu. Nah, di Rizka ada gak sih naungan yang memang menyalurkan musik positif tersebut? Ada. Namanya Volaris. Oh, Volaris singkatannya apa sih? Rizka. Vokal kelas Rizka. Iya. Oke. Nah, di naungan Rizka yang bernama Volaris itu udah berkarya apa aja sih? Oh banyak, selama pandemi, sebelum pandemi, tadi kan udah disebutin tuh kita berkarya. Nah berkaryanya lewat lagu Kak Anggi. Nah selama pandemi ini kita udah banyak karyanya. Yang pertama karya Kebiar-Kebiar. Oh itu selama pandemi ini ya, selama tahun 2020 kemarin? Iya betul, Kebiar-Kebiar. Tahu nggak kenapa kita mengeluarkan lagu Kebiar-Kebiar Kak Anggi? Kan Kebiar-Kebiar itu bukannya lagu nasionalis ya? Iya, walaupun kita... Kebiar-Kebiar itu bukannya lagu nasional ya? Iya, oke. Walaupun kita remaja Islam, kita harus punya sikap nasionalisme juga. Patriotisme juga. Iya, jelas. Makanya kan kita nggak cuma nyanyi tentang Tuhan, tapi kita memang bisa mengeluarkan karya lewat bukan lagu. hanya tentang ketuhanan saja ya? Iya, mengeluarkan lagu tentang orang tua, lalu tentang Indonesia juga. Bukan hanya.
eh, kita bermusik positif tentang ketuhanan dan ada juga gitu, dan ada juga tentang nasionalisme di sananya gitu ya. Iya, betul. Salah satunya judulnya itu Kebiar-kebiar, kemarin kita ya cover di bulan apa ya? Bulan Agustus dong. Nah, boleh di apa namanya? Dicek IG Rizka Mentengnya ataupun channel YouTube-nya. Di kanal YouTube-nya Rizka Menteng ada beberapa karya dari Volaris itu cover lagu selama pandemi ini. Salah satu apa aja sih? Kebiar-kebiar. Lalu ada Surgamu. Itu di bulan apa tuh waktu pas rilis lagu Surgamu itu? Rilisnya itu saat Idul Adha. Oh, setelah Idul Adha. Momen-momen tertentu tuh kita ngeluarin lagu ya. Oh, Maksudnya iya. ngeluarin cover-cover lagu musik positif itu ya. Iya benar, karena memang apa ya, kalau pas momennya itu pas kita merasa apa ya, Ada lagunya memori itu, ya? ada memorinya, lagunya itu terkenang gitu. Iya. Terus ngomong-ngomong musik positif lagi nih Kak Anggi. Nah, apa sih yang paling penting dalam musik positif itu? Dalam musik positif itu sebenarnya bisa apa namanya? Ada makna tertentu untuk para pendengarnya. Jadi bisa apa namanya? Bisa mengambil hikmah, bisa menjadi pembelajaran untuk pendengarnya. Jadi nggak hanya, makanya kita dituntut untuk apa namanya? Mendengarkan hal-hal yang baik itu, ya mungkin bisa imbasnya impactnya. Impactnya ke kita apa namanya? Jadi nggak, kalau misalnya kita mendengarkan lagu-lagu yang notasinya itu ke arah yang bunuh diri, suku-suku ras tertentu, itu kan makin bikin terpecah belah persatuan juga Oh, kan ya. berarti memang musik itu sangat mempengaruhi ya sebagai racun. Iya, betul. Bagi kita pendengarnya. Kalau misalnya kita mendengarkan lagu yang galau, itu kita pasti galau, depresi. Galau Tapi kalau banget. kita dengerin lagu yang bermotivasi, lalu lagu tentang Tuhan, tentang Semangat. Allah, semangat, berarti kita kan akan lebih semangat lagi. Kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah lagi. Iya, terbuka lagi pikirannya, Iya. open minded untuk oh ternyata apa namanya misalnya nih tentang nasionalisme, kebiar-kebiar kita harus semangat gitu. Oh nggak hanya kita apa namanya di saat-saat ini bukan hanya perang aja, tapi kita harus berkarya, kita harus mencetak generasi yang baik gitu. Setelah mendengarkan kebiar-kebiar mungkin langsung terinspirasi gitu. Oke, berarti memang kenapa sih kita harus mendengarkan musik positif ya, biar apa ya, pikiran kita juga positif gitu. Apalagi kita anak Rizka, nggak mungkin dong kita mengeluarkan lagu-lagu yang kayak anak-anak zaman sekarang macam-macam lagu-lagu TikTok. Iya. Nah, teringat nih, kemarin itu kita baru rilis lagu cover lagu yang berjudul tentang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, di situ kita harus tetap bersyukur. Nah, alhamdulillah itu memang lagu tentang syukur kita kepada Allah. Syukur kita, apalagi saat pandemi kayak gini, kita harus banyak bersyukur. Karena kan saat ini juga banyak yang di PHK, lalu banyak ya bukan stres ya dibilang, apa ya Kak Anggi? Iya. Bisa dibilang depresi gitu. Nah, kita Sebutannya mental illness bukan sih? ya itu bisa jadi. Iya, Oke, balik lagi ya. Nah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi kalau misalnya di lagu Alhamdulillah itu syukurnya itu berbagai budaya, berbagai ras. Gimana sih yang cover lagu Alhamdulillah, bisa nggak nyanyiin sebait gitu? Sebait doang nih. Iya, boleh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Nah, itu lagunya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi di Indonesia ini kita banyak saudara. Beda ras, beda suku. Kita harus apa ya, menumbuhkan sikap nasionalisme juga Kak Anggi. Betul banget. Nah, kita bersyukur kita dilahirkan di Indonesia dengan banyak budaya, dengan banyak ras. Jadi di situ kita banyak belajar ya. Iya, belajar toleransi, Iya. menghargai satu sama lain walaupun kita tetap berbeda. Dan di situ juga kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan mengucapkan
Alhamdulillah. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan, bisa mentadaburi semua yang selama kita pandemi, selama kita di rumah, mudah-mudahan kita tetap berkarya. Semoga yang kita sampaikan tentang musik positif ini bisa apa ya, Yas ya? Bisa teman-teman ini bisa berkarya juga dari rumah, ikut berkarya karena memang anak remaja itu harus banyak berkarya, yang jelas Saling mengajak ya. Ya, saling mengajak untuk berkarya, berkarya dari musik positif. Iya, musik positif lewat syiar, lewat syair. Iya, mudah-mudahan terinspirasi semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka.